该对他出手。玄武城，今天你打定要玄武城得罪死了。主公，你先把人放了，那不一定手，就是把玄武城得罪死了。看来我是命里注定，一定会给你个交代。不能大将。Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Martial God Asura episode 3-4, di mana pada episode sebelumnya Cupang berhasil mengalahkan ayah dan anak dari keluarga Su yang menyerang keluarga Chu demi menguasai kota Kaosan. Setelah kemenangan itu, semua orang terlihat terkejut melihat kehebatan Cupang yang dulunya tidak bisa apa-apa sekarang telah mencapai tingkat spirit martial tingkat 8 dalam sekejap. Setelah itu Cupang kembali ke sekte Azure Dragon, dan naga di dalam tubuh Cupang bertanya kenapa Cupang tidak ingin masuk ke aliansi Yi yang merupakan aliansi nomor 1 di sekte. Cupang menjawab bahwa dia tidak tertarik dan tidak ada yang akan berani membuat masalah dengannya. Naga menyarankan agar Cupang tidak sombong karena sudah mencapai ranah spirit martial tingkat 8. Itu hanya karena dia memiliki dukungan guntur ilahi. Naga menjelaskan masih banyak tingkat di atas spirit martial seperti ranah origin martial dan propon martial, bahkan heaven martial. Mereka jauh lebih kuat. Jika Cupang tidak masuk aliansi, maka akan sulit untuknya berkembang karena dihambat oleh ahli yang lebih tinggi. Tapi menurut Naga bahwa Cupang memiliki harapan untuk menjadi martial lord atau martial king. 你是说，如果让神雷完全觉醒的话，我会？ 尊，这能说武帝无土木香，武尊这些高？难道这就是修武的至高？武神，什么？修武的技。 Mendengar itu Cupang bertanya apakah jika dia berhasil membangkitkan guntur ilahi sepenuhnya dia bisa menjadi orang terkuat di dunia. Mendengar itu Naga berkata bahwa Cupang pasti belum pernah mendengar ranah kelas atas seperti Martial Emperor, Martial Ancestor, Martial Immortal, dan Martial Exalted. Lalu ranah tertinggi adalah Martial God. Puncak tertinggi dari kultivasi bela diri. Mendengar itu Cupang menjadi sangat bersemangat dan Naga menjelaskan bahwa dia akan mempelajari semua itu di masa depan. Keesokan harinya terlihat Sumai bersama kedua anggotanya akan pergi menemui Cupang. Dia sendiri datang untuk merekrut Cupang sebagai tanda balas budinya kepada Cupang karena telah menyelamatkan hidupnya. Ketika mereka akan masuk, tiba-tiba Cupang keluar dan berkata bahwa dia ingin masuk aliansi Yi. Tentu saja mendengar itu Sumai terkejut. 别说了，我告诉你们，那小子可不是一般人。我姐说了，就算是动手，他可是具有很强的精神力。精神力？你说他有精？什么意思？也得把楚风拉进来。你，我要加入一盟。什么小任务？到底怎么回事？除了灵药狩猎，金龙宗还为弟子们派发各种任务。 Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar berita bahwa aliansi Chu sedang diserang oleh aliansi Liu untuk merebut misi dari aliansi Chu. Akibat pertarungan mereka, Chu Wei mengalami patah tulang dan kultivasinya hancur. Mendengar hal itu Cupang terlihat sangat marah, tapi menurut informasi tetua aula disiplin adalah kakek dari Liu Mang, pemimpin aliansi Liu, sehingga dia berani bersikap arogan di sekte. Terlihat aliansi Yi juga tidak ingin bergerak membantu, tapi Chu Zheng bersujud pada Cupang agar membantu aliansi Chu. Tentu saja Cupang tidak tinggal diam dan dia pergi untuk memberi pelajaran kepada aliansi Liu. Saat itu ketika Liu Mang sedang menggoda salah satu wanita dari aliansi Chu, Cupang tiba dan mematahkan tangan Liu Mang. Tentu saja itu membuat Sumai terkejut karena Cupang sangat berani melakukan hal itu. 看你上不上道了！哎呦，手怎么这么欠？哎呦，你就是流氓！你谁呀？大！你们还愣着干什么？给我剁了！ Semua anggota aliansi Liu mulai menyerang, tapi dengan satu tangan Cupang berhasil menjatuhkan mereka semua. Cupang mulai menyiksa Liu Mang dan mematahkan kakinya sebagai bayaran atas tindakannya. Tiba-tiba kakek Liu Mang datang dan menghentikan Cupang, tapi Cupang berkata bahwa dia telah berani mematahkan kaki rekan seperguruannya dan menghancurkan kultivasi mereka. Tetua disiplin berkata bahwa dia akan memberikan beberapa hukuman untuk cucunya, tapi mendengar itu Cupang tidak terima dan bersiap menghancurkan kultivasi Liu Mang. Mengetahui itu, Naga menasihati Cupang agar dia tidak bermusuhan dengan tetua.
Tapi Cupang tetap dengan niatnya dan dia mengatakan bahwa meski orang lain tidak berani ikut campur, tapi dia berbeda. 这个方式也晚，因为现在是大家都在填出责任，知道吗？知道，我受选让所有人，这个祸害非一个少一个。之前以前都结婚，这靠着玄武城，玄武城，今天不知道，没人敢管的事，我来管。刘家背后一旦动手，就是把玄武城得罪死了。看来我是命。 Melihat Cupang yang berniat menghancurkan kultivasi cucunya, tetua disiplin mengatakan bahwa di belakang keluarga Liu ada kota Kuanwu. Jika Cupang berani bertindak, maka dia akan berhadapan dengan kota Kuanwu. Tapi terlihat Cupang tidak takut sama sekali dan dengan cepat dia menghancurkan kultivasi Liu Mang. 要把玄武城得罪死了。主播，你想杀了？把人放了，那不一定，一定会给你个交代。不能大将。 Melihat hal itu, Sumai sungguh terkejut dan dia pergi meninggalkan Cupang di sana. Di sisi lain, tetua disiplin menjadi sangat marah pada Cupang dan membawa Cupang ke tempat penyiksaan. Saat tetua disiplin akan membalaskan dendamnya dengan memotong tubuh Cupang, tiba-tiba Surau dan Sumai muncul di sana sambil berkata bahwa dia tidak bisa membalaskan dendam karena dia datang untuk menjamin Cupang. Tentu saja tetua disiplin sangat marah, tapi Surau menunjukkan keseriusannya bahwa dia akan melindungi Cupang apapun yang terjadi. Kedua tetua itu kemudian menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, tapi ternyata ranah Surau lebih tinggi sehingga mampu menekan tetua disiplin. 你这是拿玄武城来对付，也不是吃素的。没有屈尊在此做个长老，不干你的，拉我出雀巢。 你的修为技艺达到这种程度，为何？别问。 Tetua disiplin terkejut melihat ranah Surau yang sangat tinggi, tetapi masih mau menjadi tetua di sekte Azure Dragon yang merupakan sekte nomor 2. Surau kemudian membawa Cupang pergi sambil memperingatkan tetua disiplin agar tidak mengganggu keluarga Chu lagi. Jika tidak, dia sendiri akan turun tangan dan kota Kuanwu tidak akan bisa melindunginya. Dalam perjalanan, Surau mengatakan bahwa dia membantu Cupang karena Cupang telah menyelamatkan nyawa Sumai sebelumnya. Sumai kemudian menjelaskan bahwa aliansi Yi mendapat misi penjelajahan ke kota kuno belantara, di mana di sana muncul makam Master Ranah Hypen Martial. Sumai berencana pergi ke sana bersama Cupang, Bailong, dan Baihu. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba Cupang merasakan sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Tapi Sumai dan Surau tidak merasakan apa-apa, lalu mereka mulai melanjutkan perjalanan. Sumai kemudian memberikan kantong ruang kepada Cupang agar dia bisa menyimpan banyak harta berharga ketika mereka nanti pergi ke makam Master Hypen Martial. 这个送你，这是乾坤袋。物藏足够装你的战利品了。苏美，你为什么对我这么……你的识货，别看它这么点儿，里面空间可大得很呢。到了天武，没发现了吗？ 我就是单纯的想拉拢你，我夜谋卖命，你小子可别乱想。 Dari kejauhan ternyata ada seorang tetua yang sedang mengintai mereka dan dia sedikit terkejut karena Cupang berhasil merasakan keberadaannya. Setelah beberapa waktu, Cupang bersama Sumai dan dua orang lainnya melakukan perjalanan menuju kota kuno di mana makam itu muncul. Di malam harinya mereka mulai beristirahat dan terlihat Cupang mulai merasakan bahwa ada seseorang yang mengintai mereka dari kejauhan. Ternyata di kejauhan ada seorang tetua yang memperhatikan Cupang. Dia memuji Cupang karena meski masih muda tapi sudah memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Keesokan harinya mereka sampai di kota kuno dan terlihat di sana sangat sepi. Melihat kota kuno itu, Cupang merasa bahwa itu hanya kota yang hancur menjadi abu, tapi Sumai menjelaskan bahwa setiap batu yang ada di sana telah diperkuat oleh master tingkat dunia dengan pesona. Cupang bertanya tentang apa itu master tingkat dunia. Sumai menjelaskan bahwa itu adalah master yang sangat istimewa dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat yang disebut pesona. Bailong mengatakan bahwa master spiritual dunia sangat langka dan mereka adalah orang-orang yang akan direkrut oleh sekte-sekte besar. Sekte Azure Dragon memiliki satu master spiritual dunia yang bernama Juga Liu Yun. Dan bahkan tetua Gong Lu Yun memohon untuk menjadi muridnya, tapi tetua Juga Liu Yun tidak mau menerimanya karena tanpa kekuatan mental. Bailong dan Baihu mengatakan bahwa mungkin saja Cupang bisa menjadi muridnya karena Cupang memiliki kekuatan mental.
Tapi terlihat Cupang bingung dengan apa yang mereka sebut sebagai kekuatan mental. Sumai menjelaskan bahwa kekuatan mental adalah kekuatan yang dimiliki sejak lahir dan tidak bisa didapat melalui kultivasi. Dan siapapun yang memiliki kekuatan mental tidak hanya akan mempunyai bakat tinggi dalam bela diri, tapi kesadarannya juga tidak tertandingi di dunia. Mereka dapat merasakan bahaya yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Dan itulah alasan surau meminta untuk merekrut Cupang agar masuk aliansi. Saat mereka terus berjalan, mereka akhirnya sampai di gerbang makam Heaven Martial, dan di sana mereka melihat kakek tua lusuh yang sedang tertidur. Cupang mendekati kakek itu karena merasa bahwa kakek itu masih hidup. Cupang melihat tanda di dahi kakek itu dan tertarik untuk menyentuhnya, tapi kakek itu dengan cepat menangkap tangan Cupang. Cupang terlihat kesakitan, dan dari kejauhan seorang master yang mengikuti Cupang terkejut setelah merasakan napas yang sangat kuat dari kakek itu. Cengkraman kakek itu membuat tubuh Cupang seperti terbakar, dan ketika kakek itu membuka matanya, matanya terlihat membara. Melihat Cupang dan kakek itu terdiam saling menatap, Sumai bingung dengan apa yang mereka lakukan, sehingga Sumai memanggil Cupang. Kakek itu tersadar dan melepaskan tangannya dari Cupang sambil menjauh dari mereka. Lalu dia menghilang dalam pusaran angin. Sumai bingung kenapa kakek itu bersikap seperti itu, tapi Cupang tidak peduli. Lalu mereka masuk ke dalam makam. Dari luar, tetua bertopeng masih penasaran dengan latar belakang Cupang, dan dia pergi menggunakan kekuatan lorong untuk masuk ke dalam makam. Saat itu di dalam makam, Cupang bersama yang lainnya mulai menyusuri makam, dan di dalam hatinya Cupang bertanya kepada naga bahwa sepertinya kakek tua itu mengenali Cupang. Lalu apa arti kata putraku yang disebut oleh kakek itu? Naga tidak mau menjawab dan meminta Cupang fokus pada apa yang ada di hadapannya. Dengan mengikuti panduan dari naga, mereka terus masuk ke dalam makam, dan Sumai bersama Baiha dan Bailong terus mengikuti langkah kaki Cupang yang seolah sudah mengetahui kemana mereka harus pergi. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan, dan di sana mereka terkejut melihat banyak sekali mayat para ahli. Baiha berkata bahwa mereka belum lama mati dan mungkin mereka bekerja sama untuk menghadapi monster. Naga berkata bahwa ada yang aneh di ujung lorong makam, tapi tiba-tiba saja beberapa praktisi bangkit lagi. Dan melihat itu, Bailong berkata bahwa mereka adalah murid inti dari sekte Azure Dragon. Zhou Jiwan berkata bahwa kakek tua telah pergi, jadi sekarang semua harta adalah milik mereka. Tapi ketika Zhou melihat Sumai, dia berniat membunuh mereka semua karena kota Zukue, tempat asal Sumai, telah menekan kota Kuangu selama bertahun-tahun. Kali ini dia akan menekan kota Zukue dengan membunuh Sumai. Zhou Jiwan meminta anak buahnya untuk mengepung, tapi sebelum itu Cupang sudah menderatkan pukulannya ke wajah Zhou Jiwan hingga giginya tanggal. Cupang berkata hanya ampas seperti mereka berani berpikir jahat pada Sumai. Zhou Jiwan marah dan mereka mulai mengeroyok Cupang, tapi Cupang berhasil mengimbangi mereka bertiga. Di tempat lain terlihat ketua sekte Qianbang sedang memperhatikan harta yang menyimpan teknik pengendali udara, dan tiba-tiba saja tetua bertopeng muncul di sana sehingga mengejutkan ketua sekte Qianbang. Di sisi lain, Cupang masih bertarung dengan 3 ahli itu, dan dengan cepat dia mengalahkan mereka.
Zhao kemudian mengalihkan sasarannya ke arah sungai, tapi dengan cepat Cupang menggunakan kekuatan gunturnya dan menghancurkan kultivasi Zhao Jiwan. Melihat teknik 3 gerakan guntur, 2 ahli lainnya mengenali bahwa itu adalah Cupang, sehingga mereka pergi dari sana membawa Zhao Jiwan dengan ketakutan. Setelah itu Cupang dan yang lainnya mulai mengambil semua harta yang ada di sana. Lihat yang terjadi tadi, Bai Long dan Bai Ha khawatir apakah mereka akan memberitahu Gong Luyun tentang semua yang terjadi karena Zhao merupakan murid inti sekte. Cupang mengatakan apakah murid inti sehebat itu, jika mereka berani melecehkan Sumei sekalipun itu adalah Gong Luyun, dia juga akan memukulinya. Mendengar perkataan Cupang itu, Sumei menjadi senang dan dia terlihat mulai menyukai Cupang. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba Cupang menutup gerbang dan dia tetap berada di sana. Cupang meminta mereka pergi duluan untuk menemukan tempat yang aman lalu menunggu dia kembali. Cupang mulai berjalan ke arah sebuah bangunan dan dia berkata bahwa pasti ada orang yang memasuki tempat itu sebelumnya. Naga berkata bahwa orang itu memiliki kekuatan yang hebat karena bisa membunuh begitu banyak ahli. Mungkin saja orang itu ada di ranah Profon Martial. Tapi Cupang berkata bahwa dia sangat penasaran dengan tujuan orang itu karena membiarkan begitu banyak mutiara roh di sini. Saat masuk ke dalam, ternyata di dalam tetua bertopeng sedang bertarung dengan tetua sekte Qian Peng untuk memperebutkan teknik pengendali udara. Melihat itu, naga berkata bahwa itu adalah teknik pengendali udara dan hanya master kuat di ranah Heaven Martial yang bisa terbang di udara. Tapi jika menguasai teknik pengendali udara, bahkan ranah Spirit Martial juga bisa berjalan di udara. Bahkan jika bertemu master ranah Propon Martial juga masih bisa melarikan diri. Saat itu pertarungan kedua tetua masih berlanjut dan benturan energi keduanya membuat Cupang terkena dampaknya. Melihat kekuatan tetua bertopeng, ketua sekte Qian Peng bertanya tentang identitas tetua bertopeng. Tetua bertopeng hanya berkata bahwa dengan ranah Propon Martial dia memang layak menjadi ketua sekte Qian Peng. Meski telah membunuh banyak master di luar, tapi masih memiliki kekuatan yang banyak. Merasakan kekuatan dari tetua bertopeng, ketua sekte Qian Peng berkata bahwa dia pasti master spiritual tingkat dunia. Mendengar itu Cupang terkejut karena ini untuk pertama kalinya dia melihat master spiritual tingkat dunia. Tentu saja master itu adalah Zhuge Liuyu dari sekte Azure Dragon yang memiliki ketertarikan kepada Cupang. Saat sedang tertegun, naga meminta Cupang untuk mengambil teknik pengendali udara karena mereka berdua sedang sibuk bertarung. Cupang dengan cepat melompat ke atas altar dan tentu itu mengejutkan kedua master. Cupang berkata bahwa bukan sifatnya mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, tapi teknik pengendali udara sangat menggoda dan dia meminta maaf kepada kedua master lalu bersiap mengambil teknik itu. Ketua Qian Peng marah dan menggunakan tekanannya untuk mendorong Cupang, tapi juga berkata agar tetua Qian tidak meremehkan ranah spirit martial karena dia memiliki kekuatan mental yang tidak dimiliki oleh ketua Qian. Selama Cupang bertekad mengambilnya, bahkan ranah Propon Martial tidak bisa menghentikannya. Cupang dengan cepat mengambil teknik itu dan duduk bermeditasi untuk menguasai teknik pengendali udara. Teknik itu mulai merasuki tubuh Cupang dan Cupang terjatuh. Melihat itu tetua Qian terkejut dengan apa yang terjadi pada Cupang dan juga menjelaskan bahwa meski dia memiliki kekuatan mental, tapi itu tidak cukup untuk menguasai teknik pengendali udara. Jika kultivasinya terlalu rendah, maka teknik pengendali udara akan menjadi bumerang untuk kekuatan mentalnya dan teknik itu akan keluar dari tubuh lalu menunggu pemilik sebenarnya. Mendengar itu tetua Qian
merasa bahwa juga berniat mengambil teknik itu ketika Cupang mati, tapi juga sebenarnya mengharapkan Cupang membuat sebuah keajaiban di sini. Tapi jika tidak, maka dia akan mati. Tiba-tiba tubuh Cupang bercahaya dan melihat itu Tetua Kian bertanya apakah teknik itu akan keluar dari tubuhnya. Di dalam kesadaran Cupang terlihat seekor naga dan Cupang masuk ke sana. Di sana dia melihat sebuah gerbang raksasa yang tertutup. Suara yang memandu Cupang selama ini terkejut melihat Cupang ada di sana dan dia muncul di hadapan Cupang dalam bentuk sebuah telur. 死了！太好了，太好了！什么东西？你才什么东西？真的是你！是你？你总算来了！你在哪儿啊？聊死了呢！答案，你说什么？按死的处分，你是有多笨呢？这么久才来找我玩？你不知道我你是个答案。那你逃！你才是你是鸡蛋干的，我干！ Raksasa itu Cupang terkejut, ternyata yang berbicara dengannya selama ini adalah sebuah telur raksasa. Tiba-tiba Cupang kesakitan dan dia tersadar dari pingsannya melihat Cupang bangkit lagi. Ketua Kian terkejut karena Cupang tidak mati. Tetua Kian kesal dan bertanya di mana teknik pengendali udara. Cupang tersenyum dan berkata bahwa teknik itu ada di kepalanya. Juga kemudian melepaskan bentrokan kekuatan mereka lalu berkata bahwa teknik pengendali udara telah memilih tuannya, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk bertarung. Juga memutuskan untuk pergi dari sana dan Cupang pasti aman selama dia memiliki teknik pengendali udara. 你真能给人制造惊喜！ Ketua Kian yang marah kemudian menyerang Cupang, tapi tiba-tiba muncul kakek tua yang langsung mencekik Ketua Kian. Ketua Kian terkejut melihat kakek yang ada di depan gerbang makam sudah berada di ranah Heaven Martial. 你是点我！ Kakek tua berkata bahwa Ketua Kian tidak boleh menyerang anak muda itu. Dengan kekuatannya, kakek tua itu kemudian membakar tubuh Ketua Kian hingga mati. Api itu semakin besar dan melihat itu Cupang lari dari sana. Ledakan api itu sangat besar dan membuat Sumai khawatir pada Cupang yang belum keluar dari makam. 什么地方？你怎么变那样？ Melihat tidak ada tanda-tanda lagi, Sumai merasa kalau Cupang sudah mati sehingga dia menangis di depan gerbang makam. Tapi tiba-tiba dari dalam reruntuhan Cupang keluar sambil membersihkan debu di pakaiannya. Melihat Cupang masih hidup, tentu saja Sumai merasa senang dan langsung memeluk Cupang. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.